Meme merupakan salah satu karya seni yang akhir-akhir ini sangat marak dimunculkan oleh para netizen di media sosial. Pada era digital, meme beredar tidak lagi dibatasi atau dipahami sebatas unit-unit kecil dari budaya yang tersebar dari orang ke orang dengan cara menyalin atau imitasi. Namun saat ini, istilah meme mengacu pada replikasi foto atau gambar seseorang yang diubah ke bentuk lain, ditambah dengan berbagai tulisan yang biasanya bersifat sindiran atau lelucon melalui Windows dan sistem operasi lainnya dari pengguna internet itu sendiri. Meme dapat berkembang dengan imitasi yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan ide yang tersimpan dalam otak dan menyebar dengan proses peniruan dan postingan atau unggahan yang dilakukan oleh para netizen. Meme sendiri ini termasuk dalam budaya populer, atau dikenal juga sebagai budaya pop atau pop culture. Budaya populer itu sendiri adalah totalitas ide, perspektif, perilaku, citra, dan fenomena lainnya yang dipilih oleh konsensus informal di dalam arus utama sebuah budaya, khususnya oleh budaya barat di awal hingga pertengahan abad ke-20, dan arus utama global yang muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dengan pengaruh media massa yang sangat besar, kumpulan ide ini menembus kehidupan bermasyarakat, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hai, namaku Teguh, dan ini adalah analisa karya visual dalam rangka menyelesaikan tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dan seperti yang bisa kalian lihat di kanan layar kita ini adalah kompilasi aneka meme terbaik satu dekade sampai 2019. Baik, marilah kita beralih ke pembahasan meme. Oke, seperti yang bisa dilihat di layar kalian, aneka meme terbaik satu dekade sampai 2019. Alasan saya membahas ini dikarenakan banyaknya beda pendapat atau persepsi masyarakat terhadap meme itu sendiri. Karena terkadang satu meme bisa memiliki banyak pengertian tergantung dari sudut pandang orang yang menikmatinya. Dan hal tersebut sebenarnya sesuai dengan penjelasan Desiderato yang mengatakan bahwa persepsi itu merupakan hasil penafsiran makna informasi secara indrawi, tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Kemudian alasan ada banyak perbedaan persepsi ini memungkinkan timbulnya suatu kegagalan yang disebut kegagalan persepsi terhadap citra meme itu tersendiri. Kemudian faktor kegagalan persepsi secara teoritis ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kesalahan atribusi, efek halo, stereotip, prasangka, dan juga gegara budaya. Kemudian yang ingin saya bahas pertama kali di sini adalah kesalahan atribusi. Jika misalnya kita lihat di layar sekarang, ini dia. Meme Disaster Girl. Meme Disaster Girl ini viral mulai tahun 2011. Aslinya, foto ini merupakan foto bocah bernama Suirot melihat kebakaran rumah tetangga dengan lirikan yang misterius. Orang-orang di sini beranggapan bahwa ada sesuatu yang terjadi dan gadis kecil ini yang menyebabkannya. Hal tersebut dikarenakan oleh kesalahan atribusi, di mana atribusi adalah proses internal di dalam diri manusia untuk memahami penyebab perilaku orang lain. Jadi bisa dikatakan orang-orang itu salah menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis kecil ini, seakan-akan reaksi atau paras wajah yang ditimbulkan itu mengatakan kebakaran rumah itu terjadi karena gadis kecil ini. Kemudian kita beralih ke meme selanjutnya. Meme tentang distracted boyfriend
Aslinya foto ini adalah ilustrasi dari Exchange Stock atau iStock yang ditempeli aneka kata-kata. Bisa digambarkan meme ini adalah seorang cowok atau laki-laki yang terdistraksi kepada cewek lain padahal dia sedang menggandeng kekasih atau pacarnya. Kemudian hal ini bisa dikatakan atau masuk ke kategori prasangka atau stereotip. Stereotip sendiri adalah kategorisasi atas suatu kelompok secara serampangan dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan individual. Kelompok ini mencakup kelompok ras, kelompok etnik, kaum tua, berbagai pekerjaan profesi, gender, atau orang dengan penampilan fisik tertentu. Jadi, di sini dikatakan bahwa stereotipnya cowok ketika melihat cewek lain dan ketika cowok itu bergandengan dengan pacarnya, maka dia akan tertarik dengan orang lain atau cewek lain. Padahal tidak semua orang seperti itu, tidak semua cowok seperti itu. Jadi, wahai kaum perempuan, tidak semua cowok itu adalah buaya. Kemudian, bisa masuk ke dalam kategori prasangka karena pada meme ini bisa dilihat bahwa kekasih yang digandeng oleh cowok ini mengira bahwa cowok ini apa sih kok misalnya dia ngeliat cewek seperti itu, padahal ya enggak juga. Mungkin dia tertarik dengan gaunnya atau karena dia ingin membelikan gaun itu untuk pacarnya. Kita tidak tahu karena namanya juga ya prasangka, bisa benar bisa salah. Kemudian berlanjut ke meme selanjutnya adalah salah satu hasil dari Distracted Boyfriend, yaitu meme Jokowi dan Pak Prabowo melihat Megawati. Distracted Boyfriend meme ini ikut muncul lagi saat Pilpres 2019 dengan gambar Jokowi yang memilih antara Megawati atau Prabowo. Foto aslinya adalah kunjungan mereka ke pertandingan silat Asian Games 2019. Jadi bisa dikatakan meme Distracted Boyfriend ini meskipun formatnya sama, kegagalan persepsinya, faktor-faktornya bisa dikatakan cukup sama karena bisa dikatakan menggiring opini atau menggiring persepsi orang lain untuk mengira-ngira sesuatu yang bukan aslinya. Lanjut, meme selanjutnya adalah ini. Pada tahun 2017, bisa dibilang ini adalah suatu gambar yang sangat viral hingga menipu mata semua orang. Di sini kita melihat adalah kesalahan atribusi menurut saya. Karena bagaimana ya, ketika pesan yang dipersepsi tidak utuh atau tidak lengkap, sehingga manusia berusaha menafsirkan sendiri kekurangan pesan atau rangsangan indrawi yang didapat. Dan jika dilihat, meme ini merupakan sebuah meme yang membandingkan apakah orang-orang melihat gaun di sebelah kanan saya ini berwarna putih emas atau biru hitam. Saya pribadi sendiri melihat ini adalah putih emas. Bagaimana dengan kalian? Kemudian, meme selanjutnya masih sama. Meme yang paling bikin ketawa di 2009 adalah Woman Yelling at a Cat yang bertema salah baca. Aslinya ini gabungan dua meme, yaitu Taylor Armstrong Crying dan Smooth Skate yang duluan ngetop. Jadi, meme ini adalah penggabungan beberapa meme jadi satu. Dan hal ini bisa kita lihat bahwa masuk sebagai efek halo, karena pada dasarnya efek halo merujuk pada fakta bahwa begitu manusia membentuk kesan menyeluruh tentang seseorang, maka cenderung menimbulkan efek yang kuat atas penilaian terhadap sifat-sifat spesifiknya. Dan dalam meme ini melihat saya merasa ini adalah efek halo karena pada karya ini Taylor Armstrong menangis menunjuk ke Smooth Skate, di mana keduanya memiliki beda pendapat bahwa kata-kata di atas itu bisa diatribusikan sebagai still 50% atau sasa lele, dan itulah yang membuatnya masuk ke efek halo. Kemudian meme selanjutnya adalah Success Kid. Aslinya ini adalah foto Jenny Grimmer, balita berusia 11 bulan.
Meskipun fotonya dibikin 2007, ia baru meledak jadi meme yang viral di dunia pada tahun 2011. Kemudian meme ini formatnya itu memberikan sebuah kesan kesuksesan. Hal ini dikarenakan karena pada teori psikologi bahwa persepsi itu kan tetap melibatkan sensasi, tapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Dan akhirnya merangsang saraf motorik kita menganggapan bahwa bayi ini adalah calon bayi yang sukses. Baik, kurang lebih seperti itu pembahasan analisa karya visual dengan merujuk pada pembahasan ilmiah akademis psikologi, khususnya psikologi komunikasi, dan referensi pada video ini adalah jurnal desain oleh Winnie Gunarti Widyawardani dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indra Pastra PGRI Jakarta. Dan juga selain jurnal dari Winnie Gunarti, juga dilansir dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dan juga diambil dari, mengambil referensi dari Jurnal Ilmu Komunikasi Mediacom oleh Rahmi Suryadewi. Kurang lebih seperti itu video tugas ini. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Saya Teguh Tanujaya, pamit undur diri. Terima kasih.